Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, All this have I kept from my youth. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? But Jesus beheld them and said unto them, With man this is impossible, but with God all things are possible. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, he also shall sit upon 12 thrones, 12 tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Jadi dari passage atau kutipan-kutipan yang baru kita baca dari Matius 19 ayat 16, cerita ini ada di buku Markus, ada juga di buku Lukas. Kalau di buku Matius, dia bilang di sini, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Nah, sebelum dia bilang di sini pertanyaan itu, di buku di buku Markus, di situ dijelaskan ekspresinya itu seperti apa. Dia berlari, dia kneel, dan dia salute dulu kepada Jesus. Terus habis itu dia bertanya, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Kalau kita sama-sama lihat pertanyaan ini, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Jadi, ada suatu persepsi dari orang ini, yang kalau di buku Lukas, dia bilang, orang ini adalah certain ruler. Dan kalau orang simpulkan itu semua cerita dari orang ini, dia itu adalah ruler, dia itu adalah rich man, dia itu adalah seeker. Kenapa kita bilang seeker? Karena dari DP pertanyaannya ini adalah orang yang mau cari tahu kebenaran, dan ruler, seeker, rich, young, man. 5 komposisi ini, kalau ada di orang hidup sekarang, ini adalah orang yang paling dicari di gereja. He is a man, he is the head of the family, he will be the head of the family, he is rich, he is ruler, he is a seeker. Menurut teman-teman khususnya perempuan, ada lagi nggak yang kurang dari kriteria-kriteria ini? Harusnya nggak ada. Tetapi dari dia punya pertanyaan ini, satu perspektif muncul bahwa eternal life dihasilkan oleh sesuatu. Jadi untuk sampai di eternal life, harus ada sesuatu yang harus dibuat. Dan bukan dibuat, ada kondisinya lebih dahulu. Dan jawaban Yesus adalah keep the commandments, ayat 17. Turutilah segala perintah
Allah. Oke, terima kasih Michelle sudah sharing screen. Jadi jawaban Yesus adalah untuk mendapatkan eternal life yang harus dituruti adalah perintah Allah. Jadi kalau kita bikin equation, eternal life sama dengan keeping the commandments. Nah, terus dia lanjut. Ayat 18, dia tanya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Nah, pertanyaan perintah yang mana mengasumsikan kepada kita bahwa di zaman itu ada beberapa hukum yang sama-sama kita udah tahu. Ada hukum upacara, ada hukum sipil, ada hukum kesehatan juga, dan yang lain-lain. Dan juga ada hukum Taurat. Jadi waktu orang ini bertanya perintah yang mana, Yesus mulai mengutip. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu Yesus mengutip hal-hal ini, sebenarnya yang bagian terakhir itu hanyalah kesimpulan dari semua apa yang Yesus sudah bilang. Yesus mengutip bagian yang lain dari 10 hukum ini. Kita tahu sama-sama 10 hukum ada 2 bagian, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Yang Yesus kutip adalah bagian dari kasih kepada manusia ini, dan setelah Yesus kutip, Yesus kasih dia punya kesimpulan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau di ayat 20, di situ dia bilang, what lack I? Ayat 20 dia bilang, what lack I? Nah, kalau kita lihat pertanyaan ini, what lack I, itu seakan-akan dari orang ini sendiri menyadari bahwa sebenarnya dia sudah sampai di satu tahap, tetapi masih ada yang kurang. Tetapi kalau dari Injil Markus dan Lukas, kalau kita baca cerita ini, Yesus sendiri yang point kepada dia bahwa yet lackest thou one thing. Jadi dari Injil Markus dan Markus dan Lukas, Yesus sendiri yang kasih tahu, kamu masih kurang satu lagi. Nah, terus dia bilang seperti ini. If thou will be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Jadi seakan-akan, ini bukan terjemahan literal, yang mana mau bilang bahwa if thou will be perfect, jikalau engkau ingin sempurna, seakan-akan untuk mencapai eternal life, menurut hukum aja nggak cukup. Harus ditambah dengan satu hal. Sebenarnya bukan seperti itu. Tetapi lebih kepada, kalau engkau mau naik level lagi, dia bilang, go and sell that thou hast, and give it to the poor, and come and follow me. Kalau kita pernah sama-sama perhatikan, frase come and follow me itu datang di saat Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Betul nggak? Jas mengangguk. Nah, waktu Yesus panggil murid-murid yang pertama, Petrus, Yohanes, kata-kata Yesus cuma come and follow me. Kalau di sini, kata-kata Yesus juga sama, come and follow me. Dari frase ini yang Yesus ucapkan sendiri, kita bisa bayangkan kalau ini adalah privilege. Ini adalah satu hak istimewa yang ditawarkan Yesus yang sebelumnya cuma ada kepada murid-murid yang pertama. Come and follow me. Jadi sebenarnya dari pandangan Yesus sendiri, Yesus melihat ada hal yang bisa dilakukan oleh orang muda ini. Bahkan kalau kita baca tulisan Ellen White bilang, orang muda ini akan atau bisa digunakan sebagai preacher of righteousness. Dan kalau kita cari kata-kata preacher of righteousness di Patriarchs and Prophets, buku dari penulis yang sama, preacher of righteousness itu hanya merujuk kepada satu orang, khususnya di zaman antediluvians, yaitu siapa?
Henok. Dengan kata lain, kesimpulan yang kita bisa dapat adalah, jika orang muda ini mengikuti apa yang Yesus anjurkan, dia bisa bukan dia bisa mendapat, dia bisa menjadi sama seperti Henok sebelumnya. Waktu Henok punya zaman, yaitu apa? Preacher of righteousness. Jadi coba kita bayangkan, orang muda ini sudah kaya, orang muda ini adalah seeker, dia adalah ruler, dia muda, dia man, dan Yesus melihat dari kacamata Yesus sendiri bahwa orang muda ini sebenarnya bisa digunakan kalau dia mau menjual harta kekayaannya itu, dan dia bisa jadi seperti Henok. Apa yang jadi kepada Henok? Henok adalah orang yang diangkat Tuhan ke surga. The first enter into the gate. Sorry, the first enter through the gate of heaven. The first from man. Dan apa yang dilakukan Henok di zaman sebelum air bah, Henok adalah salah satu orang selain Nuh yang membicarakan tentang hal-hal bahwa akan ada yang namanya judgment. Dan dia harus pergi ke tempat tinggal dari orang-orang keturunan dari Kain. Karena waktu dulu, keturunan dari Kain itu awalnya tinggal di gunung. Keturunan dari Set awalnya tinggal di lembah. Sampai suatu saat, ini mulai bercampur. Waktu mulai bercampur, keturunan dari Set ini mulai lihat, oh sepertinya materai Tuhan akan nggak bisa lagi ditemukan kalau kita mulai bercampur. Kita harus menyendiri. Kita harus pergi ke atas. Dan akhirnya mereka langsung tinggal di gunung-gunung sana. Makanya pekabaran kita saat ini adalah country living. Karena country living sebenarnya itu bukan suatu hal yang baru. Country living itu sudah ada dari zaman Henok dan dari zaman Seth. Itu hanyalah pengulangan. Pengkhotbah 1 ayat 9. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi semua yang kita terapkan sekarang, keadaan sekarang pun, sebenarnya bukan memunculkan hal-hal yang baru untuk belajar dari rumah. Homeschooling, betul nggak? Homeschooling sebenarnya sudah ada. Habis itu apa lagi? Hal-hal seperti ini menciptakan contohnya orang-orang mulai mencari katakanlah obat-obat herbal. Nah, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan obat-obat kimiawi karena kimiawi itu adalah bahan yang resisten sebenarnya terhadap tubuh. Jadi sebenarnya semua ajaran-ajaran yang kita dapat selama ini, kalau kita menggunakan pengkhotbah 1 ayat 9, itu hanyalah pengulangan. Dan kembali lagi ke topik, dan di sini dia bilang, ayat 22, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had a great possession. Then Jesus said unto his disciples. Nah, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya ini, respon dari murid-muridnya ini sangat, kalau bagi saya, respon dari murid-muridnya ini sangat lebay. Karena kenapa? Karena Yesus sebenarnya hanya hanya mengatakan hal yang biasa, bahwa orang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mana itu yang biasa kita terima. Susah orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi, kenapa di ayat 25 dia bilang, murid-murid itu exceedingly amazed. Karena kenapa? Mereka telah dididik, atau mereka telah diajarkan, orang kaya itu adalah favorit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kenapa? Karena dari semua harta yang mereka miliki, mereka bisa jual itu dan berikan ke orang lain, atau mereka bisa gunakan itu dan berikan kepada orang lain. Dengan kata lain, chance atau kesempatan yang dimiliki oleh seorang yang kaya untuk berbuat baik lebih besar daripada orang yang tidak demikian. Sehingga waktu murid-murid dengar ini, mereka amazed. Oh, kenapa orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan dari apa yang mereka miliki, sebenarnya mereka itu lebih banyak kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan akhirnya Yesus meneruskan dia punya kata-kata seperti ini. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Nah, frase all things are possible di sini
adalah bukan berarti orang kaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya harus meninggalkan hartanya tersebut, sama seperti murid-murid kan, mereka nggak bisa mengikuti Yesus kalau mereka masih menjala ikan. Dan itu adalah pekerjaan untuk hidup mereka malah. Jadi waktu Yesus bilang, with God, this is impossible, itu lebih kepada, with God, jika kita ingin meninggalkan possessions atau kepemilikan yang kita miliki untuk mengikuti Yesus, itu bisa kita lakukan. Jika kita mungkin masih susah untuk atau masih berkutat kepada suatu contohnya pemikiran-pemikiran seperti bagaimana harus menggunakan uang dengan baik dan benar, dan kita masih membeli contohnya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, sebenarnya itu bisa terjadi. Dalam arti adalah kita sebenarnya bisa membeli hal-hal yang tidak perlu dengan pertolongan Tuhan. Tetapi coba kita lihat diri kita masing-masing. Apa hal-hal yang kita miliki yang sebenarnya kita nggak butuhkan? Banyak. Yang mana itu cuman karena ketertarikan mata. Contohnya jika orang itu contohnya pemain basket, pasti dia suka beli sepatu. Kalau jika orang itu atlet olahraga, pasti perlengkapan olahraga yang dia suka beli. Atau hal-hal yang lain yang sepertinya sebenarnya itu adalah hal-hal yang sebenarnya uang itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Dan itu sebenarnya baru datang di pikiran saya secara pribadi, di pikiran kita secara pribadi, 1-2 tahun di belakang ini. Karena ternyata jika kita mendapatkan satu hal, itu hanya setelah merupakan titipan, supaya pada saat ada orang yang membutuhkan datang, kita bisa langsung memberikan. Karena kalau kita telah menggunakan hal tersebut untuk hal-hal yang perlu, kita bisa memberikan apa? Nggak ada. Jadi, with God all things are possible, sebenarnya orang kaya itu bisa meninggalkan hartanya, tetapi yang faktanya terjadi adalah he went away sorrowful. Akhirnya, Petrus langsung bilang, dari apa yang Yesus katakan tadi, Yesus bilang kepada orang kaya ini, kamu harus jual dulu hartamu, baru datang dan ikutlah aku. Nah, Petrus, salah satu yang mengalami hal seperti ini, Petrus telah meninggalkan pekerjaan dan telah ikut Yesus. Makanya adalah satu hal yang wajar bagi seorang Petrus untuk menanyakan bahwa, Lord, we have forsaken all. Kita udah meninggalkan semuanya, apa yang bakal kita dapat nanti? Karena di sini kan jelas sekali dia bilang bahwa go and sell that thou hast, ayat 21 Matius 19, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Jadi setelah kita menjual dan memberikan hal tersebut kepada orang lain, kita telah memperoleh bagian di kerajaan surga. Nah, Petrus mendengarkan perkataan Yesus tersebut, dia langsung simulasikan dengan pengalamannya sendiri dan beberapa murid-murid juga. Bahwa Tuhan, kita telah meninggalkan pekerjaan kita telah meninggalkan rumah dan lain-lain, apa yang nantinya yang akan kita dapat? Akhirnya respon Tuhan langsung jawab, Verily I say unto you that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Akhirnya Yesus sendiri yang mengumumkan ini nanti akan kalian dapat. Bahwa hak istimewa untuk nanti menghakimi pada suatu saat nanti. Itu yang akan didapatkan. Tetapi setelah dari hal itu, di bagian bawah, Yesus tambahkan lagi, and every man, dan setiap orang yang telah forsaken houses or brethren or sisters, kalau kita lihat di ayat 29 ini, kalau kita boleh summary-kan itu, kalau kita boleh simpulkan, itu cuma ada 2 bagian. Yang pertama adalah possession, yang kedua adalah family. Karena perhatikan, houses, possession. Lands, possession. Sisanya lagi adalah brethren, sisters, father, mother, wife, children,
itu adalah family. Jadi yang Yesus mau kasih tahu bahwa reward akan tetap ada. Tetapi kita jangan fokus ke reward-nya. Karena kenapa? Yesus tambahkan lagi kalimat di bawah. Kalimat di bawah adalah, but many that are first shall be last, but last shall be first. Jadi setelah Yesus bilang bahwa kalian akan dapat penghargaan karena apa yang telah kalian lakukan, jangan dulu senang. Ada beberapa yang awalnya pertama jadi terkemudian. Tetapi ada yang pada awalnya terkemudian, nantinya akan jadi yang pertama. Nah, di saat ini, waktu saat-saat seperti ini berlangsung, Yesus memberikan perumpamaan yang ini kita akan belajar. Karena sorry mau Kat, ada yang mau bertanya Kak Til dari Arthur. Mau silakan, dijawab sekarang atau nanti? Sekarang ini. Kebetulan lagi bahas itu, kan ini mau hubungkan dengan sekolah sahabat sebenarnya. Oh. Jadi kan sekolah sahabat itu kan terang saat ini belajar tentang bagaimana belajar Alkitab. Nah, kebetulan ada 2 pertanyaan sih, kalau boleh. Boleh aja nih. Jadi pertama itu, kenapa saat orang muda ini bertanya kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan, kenapa Tuhan membantah dengan, kenapa engkau mengatakan aku baik? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin karena ayat ini terus ada misinterpretasi di mana orang-orang Kristen zaman dulu, mungkin sampai sekarang, dengan memberikan sebagian harta mereka itu, mereka membeli kerajaan surga. Yes. Mungkin kita boleh jawab dari pertanyaan kedua dulu. Di zaman waktu itu, khususnya di zaman Yesus, sangat sekali terbentuk pola pemikiran bahwa ada suatu hal atau ada suatu pekerjaan, ada suatu hal yang harus dilakukan dulu untuk mendapat sesuatu. Makanya konsep inilah yang kita sering simpulkan dengan righteousness by work, pembenaran melalui work. Jadi seakan-akan kasih karunia Tuhan itu tidak cukup, sehingga orang itu harus menambahkan apa yang sebenarnya, kalau sama-sama kita simpulkan dari pengalaman kita sendiri. Jika orang itu bertobat, apakah itu dari pemikirannya sendiri untuk bertobat, atau ada yang menggerakkan dia untuk bertobat? Karena Alkitab bilang, hati manusia adalah yang paling licik. The heart is the most deceitful above all things. Nah, kalau hati manusia ada yang paling licik daripada segala hal, apakah hati manusia itu bisa memunculkan pertobatan? Nggak mungkin. Harus ada suatu hal yang menggerakkan bahwa kamu telah berbuat salah, kamu harus bertobat. Dan itu adalah Roh Kudus. Dan pada saat itu terjadi, kita langsung menyimpulkan secara bersama-sama bahwa inilah yang namanya pembenaran oleh iman. Seseorang melakukan suatu hal bukan karena apa yang telah dia lakukan, bukan apa yang telah dia rasa ini yang telah saya lakukan, tetapi yang telah dia rasa ini yang telah saya lakukan, itu adalah sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Dan mulai dari Matius sampai Yohanes, poin dari Yesus kepada orang-orang Farisi itu sebenarnya cuma satu, righteousness by works. Nggak ada yang lain sebenarnya. Makanya Matius 5 sampai Matius 7, Yesus bilang, kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar firman. Sebenarnya pada saat kamu mendengar firman, firman itu bukan Yesus mau bantah, itu nggak betul, tetapi ada yang lebih jauh lagi daripada yang sekedar yang kamu udah praktekkan. Bahwa penurutan itu harus dari hati, dan lain-lain. Jadi, memang pada saat itu, makanya pertanyaan dari pemuda ini menjawab pertanyaan yang kedua itu sendiri, bahwa ada yang harus dikerjakan untuk memperoleh eternal life. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa orang muda ini memanggil kepada Yesus Good Master, itu kita nggak tahu. Kalau yang lain mungkin
Ada Kalau menurut kita, why he called God as good master. Sebenarnya kalau lihat di versi yang lain, tadi kita coba ada baca, Katil bilang ada di yang lain kan, di Markus 10. Coba dibuka di Markus 10 ayat 17, di situ lebih jelas dibilang lagi, and kneel to him and ask him, good master. Jadi ketika rich young ruler ini datang, dia tahu dia ngomong sama siapa. Jadi dia address Yesus pakai bahasa Indonesia, sorry. Jadi dia address Yesus dengan, sorry bahasa Indonesia saya hancur. Dia address Yesus dengan good master, karena dia tahu dia nggak ngobrol sama sembarang orang, sama kayak ngomong sama temannya, hello apa kabar, nggak kayak gitu, karena dia tahu orang yang saya sedang temui saat ini bukanlah sembarang orang. Dan di ayat 17 itu dijelaskan dia bukan cuma bilang good master, dia bertelut di depan Yesus. Itu sih jawabannya. Tapi begini, banyak sekali perumpamaan itu di Alkitab, banyak yang bertanya kepada Yesus, tapi dibalik lagi pertanyaannya kepada mereka. Nah, salah satunya ini bukannya Yesus cuma hanya bertanya balik, tapi kayak apa ya? Dia itu kayak mau menekankan suatu poin, kenapa memanggil aku itu Tuhan yang baik. Nah, terus di kitab Markus dan kitab Lukas itu kan dia ada lanjutannya kan, yang baik itu hanyalah Allah saja, Tuhan saja. Tapi kenapa di sini dia harus menentang akan perkataan dari atau pertanyaan dari orang muda ini? Gitu. Sama seperti waktu kita berdoa. Di doa, in my humble opinion, we should pray to the Father, not Jesus Christ. Karena pada saat kita berdoa kepada Yesus Kristus, kita tidak bisa menemukan hal itu di Alkitab. Yesus sendiri mengajarkan Our Father in Heaven. Jadi dari pertanyaan barusan, sebenarnya memunculkan suatu narasi bahwa lebih jauh lagi, memunculkan satu narasi bahwa sebenarnya ada yang dilihat oleh mata Yesus yang sebenarnya tidak dilihat oleh mata orang biasa. Yaitu yang sama seperti saya bilang tadi, kalau Yesus melihat ada satu hal yang sebenarnya kalau orang kaya ini tinggalkan dia punya pekerjaan, dia punya harta, dia bisa jadi preacher of righteousness, sama seperti Enoch. Tetapi fakta bahwa orang ini memanggil Yesus good master, itu adalah form of salutation. Karena dari Matius 4, waktu sebelum Yesus mulai sebelum Matius 5 dimulai, itu orang-orang sudah mulai berbondong-bondong mengikuti Yesus kan. Jadi Yesus punya ministry ini so terkenal di mana-mana. Contohnya dia so jadi kayak ambulans berjalan dan lain-lain. Dan setelah dari situ, orang-orang mulai notice ada satu hal di orang Galilea ini. Di orang ini. Dan akhirnya sekedar form of salutation, sampai-sampai dia harus kneel down dan lain-lain, dia memanggil Yesus sebagai good master. Dan hubungannya dengan tadi adalah, apa hubungan dengan tadi? Sorry, lupa pertanyaannya. Tapi semoga itu boleh menerangkan sedikit. Nah, jadi kayak begini dong. It's kayak ada yang panggil saudara itu, dia panggil Tuhan ini kan Tuhan yang baik kan. Tapi di sini ditentang oleh Tuhan, bukan ditentang juga sih, tapi seakan-akan itu Tuhan tidak setuju dengan statementnya dia. Kenapa engkau mengatakan aku mengapa kau katakan aku baik? Nah, maksudnya kenapa sampai Tuhan itu seakan-akan mau menentang atau mengcounter statementnya dari orang muda ini tersebut? Necessary. It's such kind of humble spirit, in my humble opinion, karena di ayat yang lain di Injil dibilang Yesus datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi apa saja, jikalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Apa saja yang Yesus ajarkan pada saat itu, Yesus ingin poin kepada Bapa di surga. Contohnya mulai dari doa tadi,
Contohnya mulai dari ini, hanya Bapa di surga yang baik. Seakan-akan bahwa Yesus tidak ingin menciptakan ajaran yang baru. Sambil mereka percaya Bapa di surga, ada orang yang mengaku-ngaku juru selamat yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan orang, bahkan dia yang bilang sendiri. Nah, Yesus nggak mau take credit dari hal itu, makanya kalau dalam, in my humble opinion, itu lebih kepada he humbles himself. Karena dia tahu yang dia bawakan ini adalah bukan ajarannya dia, tetapi dia hanya points ini kepada Bapa di surga. As you have saw me, you have saw the Father. As you have listened to me, you have listened to the Father itself. Jadi it's just kind of form of humbleness. Kalau sebenarnya kontekstuali ngomong tentang ini ya, kan ini tentang nanti waktu setelah dia jawab ini, waktu setelah di ayat mana ya, di kan pertanyaan yang Arthur dengan ada tanya, Anda tanyakan, itu di ayat berapa ter? Matthew 24 ayat Arthur nganapi pertanyaan, kita udah buka di Markus soalnya. Kalau berdasarkan dari Markus itu, terus kalau setelah turun contextually speaking, itu sebenarnya Yesus menjawabnya dengan mengaitkan dengan hukum. Kenapa? Kalau teman-teman ada kutipan buku kutipan Ellen G. White di Christ Object Lessons, COL 390.3 halaman 390 paragraf yang ketiga, di situ jawabannya. On what ground do you call me good? God is the one good. If you recognize me as such, you must receive me as his son and representative. If thou wilt enter into life, he added, keep the commandments. The character of God is expressed in his law. And in order for you to be in harmony with God, the principles of his law must be the spring of your every action. So basically, di bahasa gampangnya adalah Tuhan di sini bukan yang kayak nolak gitu, jangan panggil gue baik, enggak seperti itu, tetapi Tuhan mau menurunkan bahwa ketika kamu manggil saya baik, kamu melihat saya baik itu dari mana? Dari refleksi hukum yang Tuhan jelaskan selanjutnya di bawah, yaitu there is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, and so on. Tuhan membicarakan mengenai hukumnya di situ. Jadi di sini bukan sih seperti Tuhan menolak, dia mengatakan baik, Tuhan menolak perkataan baik yang dikatakan oleh orang muda yang kaya itu, tetapi Tuhan lebih ingin mengalihkan pandangan orang tersebut dari melihat saya yang baik, tetapi lihat kepada pancaran hukumnya yang menunjukkan sebenarnya akan kebaikan Tuhan itu sendiri. Kayaknya sih seperti itu. Oke. Kita lanjut. Yes, lanjut. Oke. Kalau ada pertanyaan yang lain, raise hand aja. Akhirnya pasal 20 dimulai, ayat 1. Di pertanyaan sebelumnya, Petrus tanya, what shall we have? Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have? Itu mindset atau pemikiran orang-orang upahan. Saya telah bekerja 1 bulan, mana my pay? Jadi pada saat Yesus menangkap pertanyaan ini, setelah Yesus jawab, dan Yesus kunci ayat 30, Yesus tambahkan dengan perumpamaan. Nah, perumpamaan di sini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan, yang mana untuk menjawab pertanyaan dari Petrus yang bermindset sebagai orang upahan. Akhirnya Yesus mulai. For the kingdom of heaven is like unto man that is an householder,
which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about third hour and saw others standing idle in the marketplace. And he said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Again, he went out about 6th and 9th hour and did likewise. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no one hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So when even was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they come, they were hired. And when they came, they were hired about the 11th hour. They received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? So the last shall be the first, and the first last. For many be called, but few chosen. Perumpamaan yang barusan kita baca ini adalah perumpamaan yang terjadi bukan cuma di zaman Yesus, tapi di zaman kita dan juga di zaman yang akan datang. Dia mulai dari yang pertama. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers. Kata laborer sendiri di sini lebih kepada hired servant. Hired servant itu adalah bukan cuma orang yang sekedar bekerja terus digaji, tetapi mereka bekerja satu hari, digaji di hari yang sama. Untuk mempelajari lebih lanjut dari hired servant atau laborers ini, mari kita buka di Ulangan 24 ayat 14 sampai 15. Ulangan 24 ayat 14 sampai 15. Dibilang seperti ini, Ulangan 24 ayat 14 sampai 15. Jadi waktu dalam rangka mereka mau masuk tanah Kanaan, Tuhan melalui Musa memberikan hal-hal kepada bangsa Israel, ini yang harus dilakukan pada saat engkau masuk. Salah satunya adalah, Thou shalt not oppress an hired servant that is poor and needy, whether he be of thy brethren or of thy strangers that are in thy land within thy gates. At his day thou shalt give him his hire, neither shall his sun go down upon it, for he is poor. And set his heart upon it, the last he cry against thee unto the Lord, and it be sin unto thee. Jadi, di sini kita bisa mendapatkan fakta lebih lanjut dari pekerja-pekerja ini, bahwa pekerja ini adalah poor and needy. Jadi mereka bukan cuma sekedar poor, tapi mereka needy juga. Karena kenapa mereka poor dan needy? Karena keterangan selanjutnya memperjelas poor dan needy, yaitu at his day, at his working day, di saat di mana hari dia bekerja, thou shall give him his hire, neither shall the sun go down upon it. Jadi jangan sampai matahari itu sudah terbenam dan kamu belum bayar. Makanya perumpamaan yang tadi kita baca bahwa pada saat even, when even comes, the deal
the transaction terjadi. Terus habis itu dia bilang lebih lanjut, for he is poor and setteth his heart upon it. Jadi poor and needy, he is poor and setteth his heart upon it. Dia kerja hari itu, digaji hari itu, untuk hidup di hari itu. Jadi ini adalah hired servant atau laborers yang kita baca di tadi Matius 20 ayat 1 sampai 16. Jadi fakta bahwa mereka ini poor dan needy, mereka harus berdiri cepat-cepat di awal hari supaya waktu orang-orang datang, orang-orang yang mencari pekerja-pekerja ini datang, mereka langsung direkrut. Nah, di sekitaran tahun 1800-an di Eropa, hal ini masih sering terjadi. Dan di zaman Yesus pun, hal itu yang terjadi waktu itu. Orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan, mereka bakal berdiri di pasar, dan akan datang householder atau orang yang mencari orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ini, dan mereka akan direkrut. Nah, tetapi ada hal yang menarik di ayat 2, Matius 20. Kita sudah sama-sama tahu kondisi dari laborers ini seperti apa. Nah, di ayat 2 dia bilang, and when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. A penny a day itu adalah, kalau saya nggak salah, denarius, itu adalah upah satu hari untuk orang itu bekerja. Keterangan tambahan di Alkitab kayaknya bisa ditemukan. Tetapi yang bikin menarik itu adalah pada saat muncul kata agree, itu sama seperti, ya, memang literal translation-nya adalah kayak, ya, setuju, tetapi pekerja-pekerja di awal ini, itu kayak mereka deal dulu, baru bekerja. Coba sama-sama kita refleksikan di hidup kita masing-masing, apa kira-kira kondisi ini? Ada satu hal yang kita harus deal dulu dengan Tuhan, baru kita kerja. Kalau Tuhan lagi hujan, kalau Tuhan boleh hentikan atau redakan ini hujan, baru kita bisa ke gereja. It's something that sesuatu yang harus kita dan Tuhan itu agree dulu, baru kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Itu scary. Saya secara pribadi nggak mempersalahkan mereka yang mempunyai deal-deal dulu dengan Tuhan dalam arti nazar dan lain-lain, sekian-sekian, ya, hal-hal yang seperti itu. Tetapi adalah suatu hal yang sangat-sangat seperti apa ya? Kita harus deal dulu dengan Tuhan. Makanya kalau Tuhan nggak bikin hal seperti ini, contohnya, kita sementara mendoakan suatu hal yang kita gumuli untuk suatu waktu tertentu, sampai satu waktu tertentu. Lewat dari satu waktu itu, doa kita sepertinya belum terjawab, karena kita berhenti berdoa. Karena kita merasa belum ada fakta bahwa Tuhan betul-betul mendengar doa ini. Contoh yang paling sederhana adalah tadi, di saat kita mau ke rumah ibadah, di saat kita mau belajar Alkitab, kita menentukan suatu hal yang betul-betul nyaman buat diri kita, baru kita bisa mulai. Kita mau belajar Alkitab, oh tapi masih ada pekerjaan, Tuhan habis pekerjaan dulu, baru kita bisa fokus dan lain-lain. Yang sebenarnya, atau contohnya, ya saya berbicara dari pengalaman sendiri, kita punya doa spesifik. Kita punya doa spesifik di satu waktu tertentu. Tetapi yang sering terjadi ke kita adalah ada satu hal yang harus kita buat, yang mana hal tersebut sampai-sampai mengundurkan waktu dari doa spesifik kita itu di hari itu. Sebenarnya itu hal yang paling sederhana, tapi seakan-akan ada satu agreement dulu atau ada satu persetujuan dulu yang harus kita lakukan atau yang harus kita buat dengan Tuhan, sehingga
setelah itu baru kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kalau baca di ayat selanjutnya, orang-orang yang datang dari FYI, untuk info aja sedikit, untuk tambahan sedikit, ini adalah hari yang dimulai di jam 6 pagi sampai jam 6 sore, di waktu matahari ada. Jadi waktu dia datang sekitaran jam 8, third hour, dia lihat masih ada orang-orang yang standing idle. Nah, mulai dari sini, coba lihat apa yang Yesus katakan di perumpamaan itu. Householder itu bilang, whatsoever is right. Sekarang pertanyaan ke kita semua yang hadir sini. 21 partisipan. Kalau kita melamar kerja, di saat kita ditanyakan mau gaji berapa, bahkan kita mau nggak jawab, terserah Bapak aja. Faktanya orang-orang ini setuju dengan hal seperti itu. Karena kenapa kita diajarkan seperti itu? Karena pada saat kita kuliah, kita diajarkan bahwa bagaimana supaya kita bisa menjual apa yang kita miliki. Dengan menentukan contohnya berapa kita akan dibayar, itu menentukan sebagai atau seberapa besar self-confidence kita atau kontribusi kita kepada perusahaan. Sehingga perusahaan pantas membayar saya demikian. Tetapi saya percaya sekarang, kita percaya sekarang, semua percaya pada saat ini bahwa nggak ada yang akan masuk ke dalam suatu company dan akan pada saat minta nego salary dan akan menjawab, terserah Bapak aja. Faktanya adalah orang-orang yang mulai berdiri dari jam ketiga ini, jawaban mereka demikian. Sorry, bukan jawaban mereka. Mereka setuju dengan jawaban dari householder ini. Whatsoever is right, I will give thee. Itu seakan-akan memunculkan perspektif bahwa orang-orang yang bekerja setelah orang-orang yang berdiri di pasar setelah dari orang-orang yang pertama ini sudah bekerja, level kepercayaan mereka kepada pemberi kerja itu sangat tinggi. Sampai-sampai mereka mereka butuh pekerjaan. Dan mereka akan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Dan pada saat mereka akan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, mereka mempercayakan hal tersebut kepada si pemberi upah, bahwa si pemberi upah ini akan memberikan upah mereka dengan adil. Dan nggak ada negosiasi untuk itu. Mereka pergi aja dengan hal demikian. Dan pada saat datang di 11 hour, sekarang kondisinya adalah seperti ini. Hired servant atau laborers itu adalah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, yang makan hari itu untuk pekerjaan hari itu. Dan jika memang mereka berdiri di jam ke-11, mereka tahu mereka hanya punya 1 jam untuk bekerja. Dan kalau mereka tahu mereka hanya punya 1 jam untuk bekerja, mereka sudah bisa mengasumsikan dalam pikiran mereka bahwa nggak sampai sepenny yang kita dapat. Tapi at least kita masih bisa mendapatkan sesuatu untuk membeli apa yang kita bisa makan. Jadi mereka itu sudah nggak mikirin lagi kita mau dibayar atau enggak. Kalaupun mau dibayar itu dibayar ya sedikit lah. Tetapi mereka yang datang di 11 hour ini, mereka yang datang di jam ke-11 ini, juga satu tambahan informasi bahwa mereka itu bukan mereka berdiri dari pagi dan memilih-pilih pekerjaan. Karena perumpamaan di sini bilang, dari ayat 3, he went out about the 3rd hour and saw others standing idle in marketplace. Terus habis itu ayat 6, and about the 11th hour, he went out and found. Jadi, waktu di jam ke-11, waktu dia keluar lagi, ternyata ada orang. Yang mana orang yang berdiri di jam ke-11 ini, sebenarnya dia nggak berdiri dari awal. Dia baru saja datang ke pasar.
Makanya orang pemberi kerja ini menemukan, masih ada orang lagi di sini ternyata ya. Soalnya kalau dia udah datang dari pagi, seharusnya dia udah dipekerjakan. Dan mau nggak mau, orang ini harus dipekerjakan karena mereka butuh. Itu untuk makan sehari-hari mereka. Tetapi fakta di sini mencerminkan kepada kita atau membuka kepada kita suatu perspektif yang baru bahwa mereka yang datang mereka yang datang di pasar di jam ke-11 ini bukanlah, atau setelah dari orang-orang yang datang pertama, bukanlah orang-orang yang membuang-buang kesempatan. Mereka baru saja join. Dan refleksi kepada kita saat ini adalah mereka baru datang di kebenaran. Pertanyaan. Nah, sekali lagi berhubungan dengan sekolah sahabat, biar ini tidak terlalu literal. Karena begini nih, by your explanation itu ada dapat poin itu di mana lebih baik sebelum saya meninggal, lalu saya bertobat. Nah, jadi kalau misalkan sehari-hari kita berpikiran begitu, secara duniawi kenapa tidak, ya kan? Yes. Jadi mungkin bisa lebih dirincikan lagi supaya tidak ada pemikiran seperti itu. Supaya naratif di sini tentang pelajaran dari Matius 20 ini jelas. Oke. Sekarang dari pertanyaan itu kita pakai konteks hired servant ini. Kalau memang pertanyaannya seperti why don't we just wait until the 11th hour? Mengapa kita tidak menunggu saja sampai di jam ke-11? Contohnya dalam hal pertobatan untuk kita bertobat. Atau mari kita pakai konteks dari perumpamaan ini dulu. Kenapa kita nggak menunggu? Kenapa orang-orang itu, fakta orang-orang itu baru datang dan ditemukan jam ke-11 adalah mereka memang baru datang di situ. Karena kenapa? Mereka itu adalah hired servant. Yang mana mereka sendiri tahu, kalau saya datang jam 6 pagi, upahnya tadi 1 penny a day. Nah ini, saya datang udah jam ke-11. Mereka sama-sama sadar dan mengerti bahwa kita nggak mungkin dapat lagi 1 penny. Yang kita cuma bisa dapat itu adalah cuma sepersekian. Nah, dengan pemikiran seperti itu, menurut kita bisa simpulkan masing-masing, apakah orang-orang ini sengaja menunggu? Dengan fakta bahwa mereka itu adalah pekerja-pekerja harian atau hired servant, dan mereka itu adalah poor dan needy, dan mereka itu adalah kerja hari itu, terima upah hari itu, untuk makan hari itu, saya 100% yakin mereka nggak akan menunggu sampai jam ke-11. Karena mereka tahu kalau mereka harus menunggu sampai jam ke-11, bahkan uang makan nggak cukup. Kita mau hidup bagaimana kalau uang makan nggak cukup? Nah, itu kalau dalam konteks perumpamaan ini. Why don't we just wait until the 11th hour? Nah, kalau dalam konteks pertobatan, jika kita sama-sama tahu sekarang kita hidup dalam penghakiman, pengadilan, pemeriksaan, investigative judgment. Dan masing-masing kita sementara dihakimi. Dan kalau orang di dunia ini ada 1000, apakah bisa kita tahu posisi kita untuk dihakimi adalah orang keberapa? Pertama, itu pertanyaannya. Yang kedua, jika kita bisa tahu posisi kita untuk dihakimi adalah di urutan yang keberapa, akan menentukan bagaimana kita harus hidup. Lebih malah. Faktanya sekarang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu probation kita close kapan. Personally, atau kapan Tuhan Yesus itu datang, atau kapan mark of the beast itu muncul. Kita sama-sama nggak tahu. Tetapi, jawaban dari pertanyaan itu mungkin seperti itu aja. Kalau memang kita bisa tahu kapan, itu kan makanya kita belajar nubuatan kan, supaya kita bisa tahu kapan semua ini akan berakhir, kapan ini akan berakhir, abis itu akan jadi peristiwa apa. Nah, kalau untuk pertobatan, kenapa kita nggak tunggu aja sampai udah 11 hour of our life terus kita bertobat?
menurut kita, apakah ada dari antara kita sini yang bisa tahu kapan our 11th hour? Dan jika kita sama-sama tidak bisa menjawab, why don't start it right now? Atau soon as possible. Oke, di sini mau ada tambahan lagi dari Amanda. Silakan Amanda. Oh, jadi. Oh, oke. Kembali lagi mungkin Arthur. Kak Til? Arthur? Oke, silakan Kak Til melanjutkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jelas sekali. So when ayat 8. So when even was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, call the laborers and give them their hire, beginning from the last unto the first. Nah, setelah sini, ayat 9 ini kalau saya pribadi yang jadi orang yang datang kerja di jam ke-11, datang di pasar di jam ke-11, what do you think would be for yourself? Kita udah datang tinggal 1 jam buat kerja, tapi kita dibayar untuk upah 1 hari. What would be our expression? What would be our expression? Atau apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Bukan main orang ini. Kita cuma datang sekali saja, bukan sekali. Kita cuma datang di jam ke-11, tetapi kita masih bisa digaji full. Ternyata dari confidence-nya orang-orang yang datang di setelah, kalau saat ini kita pakai 11 hour saja, ternyata confidence dari orang-orang yang datang di 11 hour itu terbayar. Mereka mempercayakan kepada pemberi kerja ini untuk menilai seberapa besar usaha mereka yang telah mereka lakukan walaupun cuma 1 jam bekerja. Dan inilah maksud dari kenapa Yesus mau menjelaskan mengapa orang-orang yang pertama akan jadi terkemudian dan orang-orang terkemudian akan jadi pertama. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan di ayat 2, orang-orang yang pertama itu mereka harus pertama agree dulu with the terms and condition. Kalau ini nggak cocok, kalau di bawah 1 penny a day, mereka nggak pergi. Bukankah itu yang jadi di hidup kita masing-masing? Tuhan, kalau ini nggak mau berhenti ujian, kita nggak bisa ke gereja. Tuhan, kalau ini nggak ada koneksi Zoom, kita nggak bisa Bible study. Apakah harus tunggu sampai ada koneksi internet untuk Bible study? Tuhan, kalau malam ini nggak ada care group, kita nggak akan Bible study. Apakah kita harus menggantungkan kehidupan kerohanian kita kepada kelompok? Tuhan, kalau choir di gereja nggak aktif, kita mau cari gereja lain aja yang ada choir. Seriously? Kita nggak perlu menggantungkan kehidupan kerohanian kita kepada hal-hal atau orang lain. Kita nggak perlu menggantungkan kehidupan kerohanian kita hanya kepada suatu hal yang bersifat visible. Contoh yang paling sederhana adalah yang tadi. Kalau kita sementara hujan, mau ke gereja, ya terlihat seperti Tuhan belum jawab doa. Kita nggak bicara jawaban-jawaban kemungkinan yang lain. Kalau ternyata Tuhan mau kita supaya menunggu dulu. Tapi konteks sekarang adalah di mana ternyata kita memunculkan 2 orang Kristen sebenarnya di dunia ini. Yang pertama adalah what if Christian, yang kedua adalah even if Christian. What if Christian adalah di saat kita bisa agree dengan terms dan condition itu lebih dulu, baru kita bekerja. Tetapi even if Christian adalah Tuhan sama sekali belum terlihat tuh jawaban doa. But let's move with faith. Itu saya serahkan kepada kita semua masing-masing. Apakah kita akan menjadi what if Christians, atau kita akan menjadi even if Christians? Ada seorang nabi yang melalui tulisan-tulisannya banyak orang diberkati di zaman kita sekarang ini. Dan kalau kita melihat sejarahnya sendiri, dia nggak nunggu sampai semua hal betul-betul sesuai dalam rencana. Contohnya, suatu saat dia lagi di suatu bagian di dunia yang waktu itu ada epidemic influenza. Nah, waktu mirip-mirip lah dengan kita punya situasi saat ini. Nah, di saat-saat seperti itu, katanya bahkan di minggu lalu, di satu hari ada 11
funerals yang ada, yang dia tahu dalam satu hari. Tetapi dia bilang, tetapi saya masih terus melakukan pekerjaan ini. Saya masih menulis, walaupun kadang saya batuk, bahkan sampai batuk darah. Hal tersebut, waktu saya sendiri baca hal tersebut, itu sungguh menginspirasi. Itulah even if Christian. Kita nggak nunggu sampai semuanya itu betul-betul nyaman baru kita mulai bekerja di pekerjaan Tuhan. Kita nggak nunggu semua sumbangan terkumpul baru kita mulai bekerja. Kita nggak nunggu semua pembicara terkumpul baru kita mulai WOP ini. Ya mungkin hal-hal radikal ya, tetapi ya saya pribadi sendiri nggak pernah melihat suatu hal yang paling radikal selain apa yang Yesus bilang. Waktu di Matius 19 ini ada orang yang bertanya, Tuhan, apakah kita boleh menceraikan istri kita untuk alasan apapun? Terus habis itu Tuhan jawab, waktu dulu, in the beginning, Tuhan langsung refer ke Kejadian 1. Tetapi orang-orang ini jawab lagi, bisa baca di Matius 19. Orang-orang ini jawab lagi, tapi Musa bilang kita boleh kasih cerai asal ada surat cerai. Jadi dari hal ini orang-orang Farisi waktu itu hanya melihat jauh sampai di zaman Musa. Tetapi Yesus melihat jauh sampai di in the beginning, Taman Eden. Nah, saya nggak bisa menemukan hal yang lebih radikal dari itu. Dan balik lagi di konteks, even if Christian and what if Christians, itu pilihan kita masing-masing. Dan di bagian di bagian terakhir dari studi kita pada malam hari ini, ada yang boleh baca Wahyu 17 ayat 12. Satu orang. Saya akan coba share screen. Wahyu 17 ayat 12. Yes. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Oke. Di situ konteksnya adalah ada binatang dan ada raja. Raja itu mendapat kuasa dari binatang. Yang sama-sama kita udah tahu binatang itu siapa? Setan. Di situ ada kata yang ada koneksi dengan hubungan dengan pelajaran kita malam hari ini. Apa itu? 1 jam. Bahkan itu 1 jam terakhir. Orang yang datang bekerja terakhir itu adalah datang di jam keberapa? 11. Datang di jam ke-11, jam ke-12 atau jam 6 sore, itu udah nggak kerja lagi. Karena di perumpamaan bilang, when even was come, settlement was made. Transaksi terjadi. Upah mereka dibayar. Jadi, apa kira-kira hubungan Wahyu 17 ayat 12 dan perumpamaan kita pada saat ini? Orang yang datang bekerja di jam ke-11 hanya punya 1 jam untuk bekerja. Yang mana itu adalah jam-jam terakhir. Bisa untuk, pertama, hidup orang itu, dan kedua, akhir dari dunia ini. Dan di jam-jam terakhir, perhatikan ayat 12 Wahyu 17, binatang itu akan memberikan kuasa kepada raja-raja. Kalau kembali ke pertanyaan tadi yang pernah ditanyakan, kenapa kita nggak nunggu sampai jam ke-11? Kalau mau nunggu sampai jam ke-11, nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi di jam ke-11 itu, kuasa setan bakal lebih besar. Karena itu adalah penutupan dari dunia ini. Untuk lebih jauh, supaya kita tidak salah-salah mengerti, kita akan coba baca dari beberapa tulisan.
Bisa lihat share screen saya kan? Di sini dibilang, nah mengenai pencuri yang di kayu salib, dia bilang yang saya bold saya, the penitent thief who was saved at the 11th hour. 11 hour itu adalah pada saat dia udah mau meninggal. Dan di kutipan selanjutnya, ada penjelasan lebih lanjut mengenai dari itu. The poor thief at the close of his probation. Ternyata, pada saat sudah mau meninggal, itu adalah pada saat sudah mau tutup probation untuk orang itu. Dan dia diselamatkan sebelum atau pada saat di akhir dari pintu kasihan untuk dia sendiri udah mau ditutup. Jadi di 11 hour di sini adalah closing of the probation. Oke, lanjut. Nah, ini ayat yang tadi. Dan kalau kita boleh bandingkan di Markus 10 ayat 30. Boleh ada yang baca? Mungkin Amanda. Amanda tadi buka Markus, kalau nggak salah. Sorry, kita punya bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Markus 10 ayat 30. But ye shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the world to come eternal life. Ada satu kata yang connect di situ dengan Revelation 17 ayat 12. Yaitu apa? Persecution. Yang nggak muncul di Matius dan Lukas. Orang yang datang di 11 hour, cobaannya lebih banyak. Tetapi dari cobaannya lebih banyak, mari kita lanjut. Let no one neglect present opportunities and delay repentance, presuming on the 11th hour conversion of the thief and trusting to a death-bed repentance. Let no one neglect present opportunities. Jadi kalau kita bilang kita tunggu saja, berarti kayak kita sementara neglect other opportunities. Kalau di sini dia bilang, let no one neglect present opportunities, hanya untuk supaya kita bisa tunggu sampai jam ke-11 atau at the close of our probation atau death-bed repentance. Jangan katanya, jangan tunggu. Karena seperti tadi, kita nggak tahu kapan pintu kasihan untuk kita secara pribadi tertutup. Dan lanjut, there will be those who will come at the 11th hour, and they will receive an equal reward. Ada orang-orang, ada pekerja-pekerja yang nanti akan datang pada saat sudah mau at the close of this probation. Secara dunia, pada saat pintu kasihan sudah mau ditutup. Nah, kenapa mereka mendapat upah yang sama, a penny for a day? It is because they use all their talents to the utmost of their ability and brought all their powers of advancing the light of the truth. Ternyata ada hal-hal yang membuat si pemberi kerja ini menilai bahwa, oh ternyata kita pantas. Saya pantas memberikan orang ini 1 penny meskipun dia kerja 1 hari. Karena kenapa? They use all their talents to the utmost and brought all their powers in advancing the truth. Selanjutnya, there are diligent students of the word of prophecy in all parts of the world who are obtaining light and still greater light from searching the scriptures. Kita langsung di bawah. The 1 hour laborer, the 11 hour, will be brought in at the 11th hour and will consecrate their ability and all their trusted means to advance the work. When those who have had abundance of light throw off the restraint which the word of God imposes and make void of his law, others will come to fill their place and take their crown. Ternyata orang-orang yang datang di jam ke-11 ini adalah orang-orang yang mengisi kesempatan yang dibiarkan oleh yang lain. Apakah kita akan membiarkan kesempatan sekarang
hanya untuk menunggu sampai 11th hour, posisi kita akan tergantikan. Sayang. The law of God is made void, and even among those who advocate its binding claims are some who break its sacred precepts. The Bible ini akan terjadi at the 11th hour. The Bible will be opened from house to house, and men and women will find across to these homes, and minds will be opened. Although this will confess the truth and becomes worker with Christ at the 11th hour, jadi ternyata pada saat bumi ini akan mendekati kesudahannya, Injil itu akan lebih dibentangkan lagi. Dan pekerja-pekerja yang akan datang di jam seperti itu adalah pekerja-pekerja yang menggantikan posisi yang mereka yang di pertama itu ada di first. Makanya ayat itu bilang, first shall be last and last shall be first. Karena mereka ini pekerja yang datang di jam ke-11 ini hanyalah menggantikan posisi yang sebenarnya diabaikan oleh yang pertama. As we near the time, kapan ini the time? When the principalities and powers and spiritual wickedness in high places will be brought into warfare against the truth. When the deceiving power of Satan will be so great. Ini yang diceritakan di Revelation 17 ayat 12. Akan ada suatu waktu di mana kuasa setan itu akan betul-betul mengguncang pekerjaan Tuhan. But I speak not my own words when I say that God's Spirit will pass by those who have had their day of test and opportunity, but who have not distinguished the voice of God or appreciated movings of His Spirit. Ternyata banyak orang-orang yang bukan saja, ya, kesimpulannya adalah mereka lalai. Karena mereka lalai, kesempatan mereka diambil. Dan kembali lagi ke konteks, many that first shall be last, and last shall be first. Lanjut. There are many souls to come out. There are many souls to come out of the ranks of the walls. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus keluar dari dunia, out of the churches, bahkan dari gereja sekalipun, even the Catholic Church, whose seal will far exceed that of those who have stood in rank and file to proclaim to the truth. Ini yang akan terjadi pada saat, ada yang boleh baca Wahyu 18 ayat 4. Wahyu 18 ayat 4 ya kalau nggak salah ya. Yes, Wahyu 18 ayat 4. Ada yang boleh baca? Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Yes, dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa dari si Babylon. Sayang sekali bahasa Indonesia mengatakan pergilah. Tetapi kalau bahasa Inggris dia bilang come out. Come out itu adalah kita sementara ada di situ, kita disuruh keluar dari situ. Dan orang-orang yang nantinya akan keluar dari Babylon ini, mereka lah yang akan nanti memajukan pekerjaan Tuhan itu lebih cepat. Karena sebenarnya Tuhan punya umat-umat juga di luar sana. Mereka akan apa? For this reason, the 11-hour workers. Mereka itu diumpamakan sebagai the 11-hour workers. This will see the battle coming and will give trumpet a certain sound. When the crisis is upon us, when the reason of calamity shall come, they will come to the front. Bahkan orang-orang yang keluar dari yang kita baca kalimat di atas, mereka nanti akan stand paling depan. Paling depan dari apa? Umat-umat yang udah ada di kebenaran dari sebelumnya malah. Coba kita bayangkan, ini suatu hal yang sangat miris, bahwa hal ini akan terjadi. Dan ini langsung memunculkan tanya jawab di pikiran kita. Apa sebenarnya yang saat ini
sementara kita lakukan? Apakah kita akan terus mempersiapkan? Apakah kita akan terus memegang keselamatan kita atau kita akan memberikannya kepada orang lain? Amos 9 ayat 3. Kalau yang sudah dapat boleh baca. Amos 9 ayat 13. 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Akan ada suatu masa, kalau kita baca urutannya di sini adalah, di sini ada bukan ada urutan, ada seperti tingkatan. Ada yang nama plowman, ada yang namanya reaper, pembajak, dan penuai. Harusnya penuai itu adalah siapa kira-kira? Dan pembajak itu adalah siapa kira-kira? Ada pembajak, ada penuai, dan ada trader of the grapes, and that sowed seeds. Trader of the grapes itu adalah orang-orang yang menjual hasil kebun anggur. Dan selanjutnya adalah sower of the seed. Mereka adalah penabur. Akan tiba suatu saat di mana hal ini akan terbalik. Kita yang pada saat ini mungkin menabur kebenaran, ya, saya berdoa dengan pertolongan Tuhan tidak akan terjadi buat kita di depan, tetapi apakah itu akan menjadi bagian kita bahwa pada saat sekarang ini kita yang menabur kebenaran, esok-esoknya nanti kita yang kebenaran itu ditabur. Pada saat ini mungkin kita berdiri sebagai pembawa kebenaran. Besok-besok mungkin kita berdiri sebagai orang yang dikabarkan kebenaran itu. Saya berdoa supaya itu tidak terjadi. Karena di saat orang sudah menabur kebenaran itu kepada kita, karena hanya dua hal, whether you are a missionary or you are a mission field. Kalau engkau bukan missionary, engkau adalah mission field. Kalau engkau bukan mission field, engkau adalah missionary. Dengan kata lain apa? Gak ada sebenarnya space di mana kita itu untuk nggak bekerja. Tetapi sayang sekali, kalau kita itu sebagai mission field, kita yang harus diinjili. Kenapa kita harus diinjili? Karena kita sudah tidak lagi sejalan dengan kebenaran. Kita sama-sama berdoa supaya hal itu dengan pertolongan Tuhan tidak akan terjadi. Karena kalau sampai hal itu datang, nubuatan di Amos 9 ayat 13 ini akan terpenuhi. Sama-sama kita nggak mau untuk hal seperti itu datang. Kita lanjut. Ini sudah yang tadi. Nah, saya mau membacakan. Jadi, ya, ada satu orang yang namanya Herman Schell. Mungkin dari sini aja. Ya, ada satu orang yang namanya Herman Churchill. Kisah ini diceritakan oleh Ellen White, James White, dan George Butler di masa-masa tahun 1845 ke depan, bahwa dari mulai 1844, di situ kan masa kekecewaan yang besar, sehingga orang-orang banyak keluar dari pergerakan, dan akhirnya mulai memunculkan doktrin-doktrin baru. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Ellen White dan beberapa pionir yang lain dituntun untuk dituntun untuk membuat dengan perantaran Roh Kudus doktrin-doktrin yang selama ini kita pegang. Nah, suatu saat diceritakan oleh Ellen White, waktu mereka lagi di Kanada, mereka sempat ketemu dengan seseorang yang bernama Herman Churchill. Nah, di paragraf ini diceritakan oleh Ellen White dan James White, di paragraf selanjutnya diceritakan oleh George Butler.
Apa ceritanya? Ceritanya seperti ini. Maaf dalam bahasa Inggris. In 1850, my husband and I visited Fairmont, Canada, New Hampshire, and Maine. The meetings were held in private houses. It was then next to impossible to obtain access to unbelievers. Jadi mereka lagi suka-sukanya mau menginjil, tetapi sangat susah sekali untuk mendapatkan akses untuk melakukan penginjilan kepada unbelievers. The disappointment of 1844 had confused the minds of many, and they would not listen to any explanation of the matter. It was in connection with this trip that the marked change seemed to be taking place. At the conference held at Johnson, Fairmont, July 6 and 7, there was Mr. Herman Churchill present who had nothing to do with 1844 experience, who took his stand for the present truth. Maksudnya adalah, waktu mereka sampai di Fairmont dan melakukan evangelical meetings ini, mereka kaget, mereka bertemu dengan satu orang yang namanya Herman Churchill. Herman Churchill ini adalah orang yang tidak pernah sama sekali tahu tentang apa itu kekecewaan besar yang terjadi di 1844. Tetapi Ellen White dan James White sangat heran dengan doktrin yang dia miliki tetap terhadap present truth, yang mana sama dengan apa yang Ellen White dan James White yakini. Mereka sangat heran, kok ada orang yang tidak melalui kekecewaan yang besar, tetapi memiliki doktrin present truth yang sama seperti yang kita pegang. The strictest view of the shut door would have precluded this. James White explained with a sense of surprise. One brother, the Herman Churchill, who had not been in the Advent and had made no public profession of religion until 1845, come out clear and strong on the whole truth. Mereka kaget, kok bisa ada orang seperti ini ya? Kok bisa ada orang yang punya standing seperti ini tentang doktrin present truth kita? Dari mana dia belajar? He had never opposed the Advent, and it is evident that the Lord had been leading him. Makanya di Wahyu 18 ayat 4, di situ disuruh come out of her, my people. Tuhan sebenarnya mempunyai umat-umat yang di luar sana yang sama ini kita judge atau yang kita kira bahwa hanya kita lah umat-umat Tuhan. Ternyata di tempat lain sana juga Tuhan punya umat-umatnya. Dan umat-umatnya itu, makanya nggak heran kan sama seperti Paulus, keluar dari satu pergerakan ini, masuk kepada pergerakan Kristus, ya nggak heran kepintarannya Alkitab, Tuhan hanya, salah, belok aja ke sini. Ini dia punya kapasitas pemikiran, sebenarnya sudah oke. Cuman jalannya aja yang salah. Itu yang terjadi kepada Paulus. Dan ini adalah perspektif dari George Butler. Kurang lebih sama, tapi yang saya ingin tekankan adalah Herman Churchill ini adalah salah satu penggenap dari perumpamaan the 11th hour workers. Sebagai umat Tuhan, kita jangan pernah mengeksklusifkan diri kita. Karena Yesus sudah memberikan amaran, Petrus, hati-hati, bukan karena ngana udah bisa, bukan karena kamu sudah dapat reward, dan semuanya akan aman-aman saja. Perhatikan, orang-orang Farisi lebih duluan tahu kebenaran daripada murid-murid Yesus. Tapi di mana mereka sekarang? Di salah satu sisi yang buruk dari suatu cerita, betul nggak? Ini adalah studi buat kita malam hari ini. Dengan pertolongan Tuhan ini bisa terlengkapi. Jika ada pertanyaan dan tambahan, dipersilakan. Baik, mungkin untuk diskusi dari Kak Tilstra sudah selesai. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang akan didiskusikan bersama-sama, dipersilakan. Mungkin sedikit tambahan ya. Gimana bicara? Tes, ada suara? Ya, halo? Oke.
Jadi tambahannya ini kan kita membahas tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, kalau kita mau rincikan, kita kan ini bicaranya soal Bible study kan. Jadi kita sama-sama belajar mengenai Alkitab. Jadi kita sama-sama mendalami, belajar sama-sama. Betul. Jadi kita tahu bersama pemilik kebun anggur itu, dia keluar pagi-pagi. Pagi-pagi dia keluar, dia mencari pekerja-pekerja yang ketika dia dapati pekerja-pekerja itu sedang menganggur. Benar kan seperti itu? Nah, dari jam-jamnya saja, kita udah tahu itu dari jam 9 dia dapat, lalu dia dapat lagi jam 12, jam 3, dan jam 5. Oke, kita tahu bersama, kita udah belajar, kita sama-sama semua di sini mengertilah yang namanya pekerja, mencari seorang pekerja, otomatis kita sudah tahu itu adalah Tuhan sendiri, di mana Tuhan sedang mencari orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui soal kebenaran, lalu Tuhan cari, Tuhan panggil untuk bersama-sama dengan dia. Nah, kita juga harus tahu bersama, kalau di buku Matius, di mana kenapa kalau kita baca di pertamanya, di pasal pertamanya itu ada silsilah, buku Matius sendiri ini ditulis untuk orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan pada awalnya, pada murah-murah sama si Tuhan ini memanggil sebagai pekerja upahan, yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Til, kalau dalam istilah dunia manajemen pekerjaan, ketika orang di-hire untuk suatu pekerjaan, mereka harus tanda tangan OL dulu kan, offering letter. Apa-apa yang harus dilakukan, seperti itu kan. Nah, sama dengan yang ini, kan dijelaskan bahwa mereka akan diberikan upah yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ketika mereka bekerja jam 9, Kak Phil jadi juga udah jelaskan bahwa mereka nganggur. Itu menjelaskan, ini kalau dari frase terjemahan asli, yang versi Yunani atau Greka, itu dijelaskan bahwa tuan-tuan ini, ketika tuan itu keluar, dia mencari seorang pekerja subuh, itu berarti pagi-pagi berarti itu menandakan matahari belum terbit. Kalau pagi-pagi benar, itu berarti pagi-pagi matahari belum terbit, yang berarti itu adalah awal mulai dari satu hari. Ya kan? Karena kalau dalam perhitungan jamnya orang Yahudi, hari itu dihitung dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu dihitung satu hari. Dan kita tahu bersama itu awal mula ketika dia datang mencari itu ketika matahari sebelum terbenam. Itu menyatakan bahwa kebenaran itu sudah diberitakan sebelum dunia diciptakan. Yang tadi juga di awal kejadian pasal 1 ketika dia menciptakan. Nah, oke. Siapakah orang-orang pertama yang dipanggil sama Yesus itu? Si tuan pekerja ini, yaitu pemilik kebun anggur, yaitu orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan, yang belum mengenal firman Tuhan. Akhirnya mereka dipanggil untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dari pagi mereka bekerja sampai akhirnya jam 12 siang mereka bekerja. Itu menandakan sudah mulai lama. Kenapa jam 12 lagi? Di situ dikatakan bahwa si tuan ini akhirnya pergi lagi keluar. Tadi Kak Adil juga udah jelaskan kalau dia sempat melihat kalau si pekerja-pekerja ini ada yang sedang, capek, aku udah kerja dari pagi, panas. Jadi mereka santai-santai dikit, baru mulai kerja lagi. Nah, itu adalah orang-orang yang seumpama dikatakan sebagai orang-orang Israel, umat Allah yang mula-mula. Yang tadinya mereka yang seharusnya mengerjakan kebun anggur yang dipercayakan nama tuannya. Tapi akhirnya setelah mereka kerjakan, terus dipanggillah orang-orang yang lain, maka yang tadinya ini upahannya buat mereka, tapi karena mungkin ada kelalaian dari mereka, dari segi waktu yang mereka mungkin capek atau apa, akhirnya tuannya memanggil yang lainnya lagi,
dia keluar jam 12 dan jam 3 sampai jam 5. Kalau jam 5 itu 1 jam lagi sudah mendekati matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam, otomatis hari sudah selesai dan mereka sudah siap untuk diberikan upah. Nah, Kak Adil juga udah jelaskan tadi kan, kalau itu di mana masa yang dari jam 12 sampai jam 3 sampai jam 5, itu adalah masa-masa di mana sekarang ini yang mereka sedang bekerja. Mereka yang tadinya berdosa dipanggil sama Tuhan untuk mengerjakan di ladangnya Tuhan. Ketika mereka bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan, tiba-tiba hari sudah mulai petang. Kalau hari sudah mulai petang, banyakkan perumpamaan yang selalu dijelaskan selalu hari petang. Dan Yesus datang tuh di hari petang, kebanyakan. Contohnya yang kita tahu bersama, yang gadis pintar dan gadis bodoh itu, mereka ketiduran, dan hari sudah mulai gelap, sudah mulai tengah malam, sampai akhirnya datang kan. Nah, sama halnya dengan ini. Ketika hari sudah mulai selesai, sudah mau hampir selesai, ketika upah diberikan, mereka bersungut-sungut. Tadi aku datangnya jam 9, tapi aku dibayar cuman begitu sama dengan yang lain. Tadi aku datang jam 12, tadi aku jam 3. Kok dibaginya sama kayak yang datang jam 5? Bahkan ada yang baru datang langsung dapat. Mungkin dia baru ngangkat yang anggurnya cuma ngangkat satu tempat, langsung selesai. Terima dengan upah yang sama dengan orang-orang yang lain. Nah, di sini kita lihat bersama. Kenapa dikatakan kalau kita mengikuti pemikiran manusia, kita pasti sama dengan orang-orang yang tadi. Kita pasti bilang, ini nggak adil. Masa orang yang dari awal datangnya jam 9, dibandingkan orang yang datang jam 5, kenapa upahnya sama? Kalau kita pakai pemandangan manusia, pasti kita berpikir, ini nggak adil. Seperti itu kan? Tapi kalau kita nggak pakai pemandangan manusia, coba kita lihat dari sisi yang lain. Waktu awal dibilang, dia akan memberikan upah yang setimpal. Berarti kita harus ikuti, ya udah upah yang setimpal, mau berapapun yang Tuhan kasih, kita harus terima. Tetapi kebanyakan manusia sekarang, itu kita sering berangan-angan. Diberikan upah setimpal, jadi kita pakai pemikirannya kita, karena aku paling lama, jadi aku paling banyak dapat. Seperti itu. Karena aku sudah sejak dari beberapa dekade yang lalu, misalnya, kita beberapa dekade yang lalu, aku sudah bertekun di dalam Tuhan, sudah mencari kebenaran Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba orang yang baru mengenal Tuhan, tiba-tiba dia yang duluan masuk kerajaan surga? Kenapa aku enggak? Seperti itu kan, makanya Tuhan bilang, karena ada orang-orang yang bilang, aku yang selalu menyebut Tuhan, 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 aku yang selalu mengusir setan dengan nama Tuhan, tapi kenapa aku nggak dipanggil? Tapi kenapa yang dipanggil? Itu orang-orang tadi. Ya karena itu. Karena waktunya sudah terlambat, malam hari sudah tiba, dan mereka tidak menggunakan satu privilege yang sudah diberikan sama Tuhan untuk mengerjakan satu tanggung jawab yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka. Tapi mereka lebih memikirkan untuk imbalan, apa yang akan nanti didapat. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut. Kalau kita lihat dari pandangan yang berbeda, contohnya ini. Mereka udah bersungut-sungut, tapi mereka masih mendapatkan upah. Ya enggak? Dikatakan baik tidak Tuhan ini. Yang tadinya mereka bersungut-sungut, tapi tetap mereka mendapatkan upah. Tapi itu karena satu, Tuhan tidak pernah melihat start dari mana kita mulai. Tuhan tidak pernah memandang dari kapan kita mulai bekerja. Tapi Tuhan melihat kapan kita finish bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Ketika kita finish sama-sama dengan Dia, Tuhan memandang, inilah anakku yang kukasih. Maka aku berkenan kepadanya. Karena sampai finish, sampai kedatanganku, Dia tetap bertekun. Dia tetap mencari bersama-sama dengan aku. Bukan startnya, tapi finish. Mungkin itu sih tambahannya.
Thank you, Kak Nael. Ini ada juga tambahan dari Amanda di bagian chatting. This parable is a warning to all laborers, however long their service, however abundant their labors, that without love to their brethren, without humility before God, they are nothing. There is no religion in the enthronement of self. He who makes self-glorification his aim will find himself destitute of that grace which alone can make him efficient in Christ's service. Whenever pride and self-complacency are indulged, the work is marred. There is nothing more offensive to God than this narrow, self-caring spirit. He cannot work with any who manifest these attributes. They are insensible to the working of His Spirit. Christ Object Lesson. Translate Amanda, please. Mana itu? Coba kita cari di bahasa Indonesia. Ada lagi tambahan mungkin? Kalau Oke, Davong. kalau sudah, Satu menit ya. tahan lagi ya guys, menit waktu. 1 menit pertanyaan. Pertama, ada variasi upah di sini. Kalau kita ada cuma 1 dinar sehari. Kira-kira ada nggak variasi upah? Karena mereka kalau nggak ada variasi upah dari upah itu. Terus kalau ini bicara tentang keselamatan, kenapa? Apa yang mereka harapkan lebih itu? Kan yang penting 1 dinar 1 hari selamat. Apa yang mereka harapkan lebih dari selamat itu? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin tambahan sedikit tentang apa yang mereka harapkan ya. Sebenarnya sih bukan lebih ke apa yang mereka harapkan, tapi sebenarnya itu di sini kita lihat di ayat 13 itu, tetapi Tuhan itu di ayat 12 sorry. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Kalau misalkan kita lihat bandingkan itu dengan konsep keselamatan, ada yang dari kecil sudah mengenal Kristus dan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Tetapi seakan-akan itu waktu dia melihat hidupnya melalui kacamata duniawi, seakan-akan itu dia tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan dia membandingkan dengan berkat orang lain, berkat dari Tuhan yang berikan kepada orang lain, sebenarnya itu sama porsinya. Tapi karena dia membandingkan itu dengan apa yang diterima, dan bagaimana dia menggunakan berkat itu sendiri, akhirnya dia bersungut-sungut. Akhirnya dia seperti merasa kurang akan berkat atau upah yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan kepada masing-masing kita. Mungkin itu. Aku mau tambahin sedikit dari yang Arthur bilang. Ini kan konteksnya Yesus berbicara sama murid-muridnya kan. Benar kan? Karena Petrus bertanya. Nah, kalau kita baca perikop selanjutnya itu kan ada cerita di mana permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Nah, kalau David tadi nanya soal mereka minta lebih dari 1 dinar. Iya, lebih dari 1 dinar itu mereka sudah dapat keselamatan, tapi mereka masih pengen duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pengen sama-sama duduk di sebelah. Konteksnya seperti itu, karena mereka sudah lama, mereka ini murid-murid Yesus, mereka udah lama mengenal Yesus, sudah lama belajar sama-sama, masa cuma dapat keselamatan? Oh, aku maunya duduk sebelah Yesus, seperti itu sih. Ya mungkin namanya seperti itu. Kalau dari kita,
pertanyaan pertama adalah apakah ada variasi upah ya? Variasi upah ada. Karena dibuktikan di Matius 20 ayat 2, di situ dibilangkan setuju, sepakat. Jadi ditawarin segini, nggak mau. Ditawarin segini, nggak mau. Ditawarin segini, baru mau. Faktanya adalah Alkitab mengambil secara umum, bahwa secara umum yang terjadi di zaman itu, 1 penny adalah upah 1 hari. Tetapi si pemberi kerja itu tawar. Mungkin mulai dari yang rendah, terus habis itu naik sampai akhirnya dapat 1 penny. Jadi variasi upah ada. Sama seperti variasi upah dari pekerjaan Tuhan, yang kita deal dengan Tuhan. Yang sebenarnya mungkin kita deal dengan Tuhan cuma sampai di prayer request A, tapi sebenarnya Tuhan mampu untuk memberikan exceedingly abundantly above all you can think and imagine. Jadi variasi upah ada. Dan kedua, apakah ada lebih dari yang eternal life? Jawabannya ada, karena di Matius 19 ayat 16 sampai 30 di situ dibilang pertama adalah eternal life. Bagi para murid, mereka dapat eternal life. Tetapi ada privilege lagi ditambahkan. Suatu saat nanti, di masa 1000 tahun, setelah kita mendapatkan eternal life, pada saat kita naik ke surga, kita mendapatkan privilege nanti untuk menghakimi. Makanya waktu menghakimi bukan sekarang. Makanya kita nggak perlu menghakimi orang sekarang. Kita waktu penghakiman untuk kita nanti ada. Tapi bukan sekarang. Jadi kalau mau bicara sekedar adakah lebih dari eternal life, upah lebih dari eternal life, jawabannya ada karena murid-murid pun diberikan kesempatan, diberikan hak istimewa untuk menjadi judges. Dan kepada mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak memikirkan upah, for those who have given much, will thank much. Kepada mereka yang diberikan banyak, akan bersukacita banyak. Karena kenapa? Karena mereka sadar, kita sebenarnya cuma kerja 1 jam. Tapi kenapa kita diberikan upah sama seperti 1 hari ya? Bukan main, Tuhan punya baik. Karena Yesaya 55 ayat 8-9 adalah for my thoughts are not your thoughts. Pemikiran dunia mengenai upahan beda dengan pemikiran Tuhan. Pemikiran dunia adalah Ngana bekerja dan Ngana digaji untuk apa yang Ngana kerjakan. Orang Manado bilang, you are paid for your work for. Tapi pemikiran Tuhan adalah Tuhan memberikan upah lewat His purpose to every one of us. Dan pada saat kita membiarkan kepada Dia bahwa Dia akan menghakimi dengan adil, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada kalimat, apa tadi dia bilang? Whatever is right. Disitulah kita akan menyadari bahwa sebenarnya upah kita banyak. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya merasa kalau ternyata kita nggak pantas dihargai segini banyak. Nah, di saat kita mendapat perspektif seperti itu, puji Tuhan, kita mesti menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Karena ayat Alkitab lain bilang, Tuhan tidak, the Lord has not dealt with us according to our iniquities. Kalau Tuhan sudah deal dengan kita menurut kejahatan kita nggak ada Bible study malam hari ini. Bahkan kita udah nggak ada lagi. Tapi fakta kita masih ada, ya itulah kasih karunia. Itu dari saya. Baiklah teman-teman, mengingat waktu yang sudah semakin larut malam,
kita akan berdoa, tapi sebelumnya mungkin dari teman-teman ada permintaan doa yang kita akan doakan malam ini, dipersilakan. Sorry Kak Til, boleh end sharing screen-nya? Boleh. Oke. Mungkin dari Sepvia, atau Amanda, Eva, teman-teman yang ada permintaan doa bisa diusulkan, nanti kita akan doa bersama-sama. Oh, oke. Dari Arthur. Doakan terampai mata pencarian kita masing-masing, karena mengingat ini pandemi, jadi sudah banyak yang di PHK juga, banyak juga yang mungkin ada kendala di pekerjaan masing-masing, jadi mungkin doakan mata pencarian kita juga. Oke. Kalau ada yang masih kenal Peggy Ramsky, Peggy Ramsky, adiknya kena COVID PDP di rumah sakit sekarang, tolong sisipkan dalam doa. Pekerjaan dan adiknya Peggy Ramsky. Ada lagi teman-teman? Oke, saya tanya satu-satu ya. Dari Sepvia, apa ada usulan doa? Oh, belum ada ya. Oke. Dari Victor? Kesehatan juga. Oh, oke. Kesehatan. Sama keluarga. Pekerjaan dan kesehatan. Oke, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga. Dari teman-teman yang lain, dari Eva, Kak Brian, Anastasia mungkin ada, sama Rani Mubarahu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, jadi untuk yang akan kita doakan malam ini adalah pekerjaan kita masing-masing, terutama di COVID, di saat COVID ini mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, tolong didoakan, dan kesehatan, keluarga, dan juga adik dari Peggy Ramsky yang sudah dinyatakan PDP. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Kak Tilstra yang sudah memimpin Bible Study kita malam ini, dan juga teman-teman yang sudah ikut participate dengan diskusi tersebut. Tamu-tamu kita juga terima kasih ya sudah mau join. Dan untuk doa tutup, saya minta David Fong untuk mendoakan permintaan doa yang sudah dilayangkan oleh teman-teman kita. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk privilege malam hari ini kami boleh belajar lagi firman-Mu, boleh belajar tentang perumpamaan pekerja dalam ladang anggur. Bantu kami lewat Roh Kudus-Mu untuk menerangi lebih jauh makna dan aplikasinya dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya bantu kami, akhirnya kami boleh lebih baik hari demi hari, lebih baik dari yang kemarin, dan kami boleh tetap setia sampai Tuhan datang. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami teknologi yang kami boleh bertemu, bertatap muka untuk sama-sama belajar, memperdalami firman-Mu. Terima kasih untuk jaringan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan pada kami masing-masing. Malam ini kami berdoa buat yang hadir, teman-teman kami yang mengikuti Bible Study, kiranya semua yang hadir malam hari ini boleh diberkati, diberikan kesehatan, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka boleh tetap selalu setia sampai Tuhan datang. Berdoa juga buat pekerjaan kami masing-masing, profesi kami masing-masing, apapun itu, kiranya Tuhan berkati,
kiranya kami boleh menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Berkati orang-orang yang terpengaruh usaha maupun pekerjaan dengan situasi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkati, kiranya mereka dicukupkan, diberikan kecukupan dalam segi makanan, dalam segi kebutuhan, tempat tinggal, hingga boleh selalu bersyukur dan mereka boleh selalu dicukupkan. Kami berdoa juga buat adik teman kami, adik dari Fagi Namski, yang saat ini, dan juga orang-orang lain yang terkena penyakit COVID-19, kiranya Tuhan berkati, kiranya berikan kesembuhan, agar kiranya mereka boleh sembuh, kembali seperti biasa, kembali seperti semula, dan mereka boleh bersyukur kepada. Doakan kami masing-masing, dimanapun mereka berada, dimana keluarga kami berada, kiranya Tuhan berikan berkat yang limpah, kesehatan, umur panjang, menjadi bagian kami semua. Terlebih Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan selalu berikan kami kesetiaan, selalu berikan kami iman yang teguh, sehingga kami boleh tetap setia di tengah situasi apapun. Kami mau serahkan semua pergumulan kami dalam tangan-Mu. Masih banyak doa-doa pribadi yang kami tidak sebutkan malam hari ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan di sorga tahu masing-masing kami, Tuhan di sorga tahu setiap kebutuhan dan doa-doa yang kami gumuli masing-masing. Kiranya Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami yang banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Tilstra. Thank you, Kak Til. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu untuk join di Bible Study kita malam ini. Dan semoga kalau ada Bible Study ke depannya lagi, nanti kita share dan jangan lupa untuk join lagi ya. Semoga kita malam ini diberkati dengan renungan atau dengan diskusi yang sudah kita dengarkan. Dan kebiasaan terakhir dari care group kita adalah foto bersama lewat Zoom. Jadi, teman-teman yang kameranya tidak kelihatan, tolong di-on kameranya ya, guys. Karena sekarang netizen sekarang itu fotonya sudah bersama-sama. Oke? Kameranya? Tenang, dari saya, guys. Oh, mana yang Steven? Siapa ini langsung keluar? Oke, baiklah. Kalau mungkin yang lain masih nggak enak. Oke, guys. Jangan lupa senyum semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, udah ada kamera. Oke. Sekali lagi. Ya? Kok hilang? Jefferson Siu? Mana mukanya? Tolong diperlihatkan. Bisa silent tuh suara kamera. Betul sih. Iya sudah, kalau begitu ayo kita foto semuanya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, Bible Study kita malam ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bisa beristirahat dengan baik. Bye everybody. Jangan lupa join lagi. Next. Teng, apa kabar Teng? Sehat. Seilang. Ikut yang torang. Ikut yang torang pikir grup nanti ya. Guys, so kelar. Aku mau sesi 2. Apa? Aduh. Masih mau sesi belajar sekolah sabar.